semua. Amin ya rabbal alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Al Ustadz Dayat selaku Ketua DPW FPI Kabupaten Karawang. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, tibalah kita pada inti acara pada kesempatan malam hari ini, yaitu tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Al-Mahbub Al-Habib Ali bin Abdul Aziz bin Jindan. Padanya dengan segala hormat dipersilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha memiliki rahmat dan hidayah, yang memberikan rahmat dan juga hidayah kepada hamba-hamba yang dikehendakinya. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul, imamuna, qudwatuna, sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdali salawatu ta'zim, yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi dan juga kita cintai, dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan-tuan guru. Begitu juga dari keluarga besar Kopaska sebagai panitia penyelenggara, yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dari para habaib, para abna'i Rasulullah, para anak cucunya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada di tengah-tengah kita Al-Habib Hadi, juga para habaib yang lainnya yang kita minta kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia beliau fi siha wal afiyah, fi ta'atillah wa rasulah, fi dini wa dunya wal akhirah. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini sama-sama kita berkumpul di dalam satu titik, di dalam satu tempat yang insya Allah ini menjadi sumber rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi salah satu tempat yang insya Allah dibanjiri dengan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya kita di tempat ini semata-mata karena kita cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah dan ingin mendekat kepadanya, sehingga insya Allah mudah-mudahan yang ada di tempat ini, yang datang bawa dosa, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah, yang datang bawa hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini kita berada di dalam bulan yang agung, bulan yang istimewa, bulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah menyatakan di dalam firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim, inna iddatas suhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun huruf. Saudara, Allah menyatakan dengan tegas dan jelas bahwasannya jumlah bilangan bulan di sisi Allah terdapat 12 bulan. Fi kitabillah, telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
yauma khalaqas samawati wal ard, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, Allah telah menetapkan hanya ada 12 bulan yang berlaku. Mau hijriyahnya, mau masehiynya, mau samsiahnya, mau qamariyahnya, jumlahnya hanya ada 12 bulan. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa juga dikurangi, karena itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun huruf, dalam 12 bulan ada 4 bulan agung, ada 4 bulan mulia, ada 4 bulan istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi menyatakan di dalam sabdanya, 4 bulan agung yang dimaksud oleh Allah, 4 bulan mulia yang dimaksud oleh Allah, 3 bulan berurutan, 1 bulan sendirian, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan yang terakhir adalah bulan Rajab Al-Mukarram wal Mu'adzam. Saat ini kita berada di dalam bulan Muharram, bulan yang agung, bulan yang istimewa, disebut juga Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam bulan Muharram ini salah satu bulan agung, salah satu bulan mulia, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuk di dalam hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram, di mana di tanggal tersebut Allah banyak menyelamatkan daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam catatan sejarah dengan tinta emas Allah menyatakan di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan penyelamatan kepada hamba-hamba Allah. Yang pertama, saudara yang dimuliakan oleh Allah, tanggal 10 bulan Muharram, Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Allah Adam memiliki satu buah kesalahan yang itu telah ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, memakan buah khuldi, kemudian dikeluarkan dari surga, diturunkan ke muka bumi tepat pada tanggal 10 bulan Muharram, di mana sebelum-sebelumnya Nabi Allah Adam bertaubat kepada Allah. Sebagian riwayat mengatakan sujud selama 100 tahun dengan bercucuran air mata. Sebagian riwayat lain mengatakan Nabi Allah Adam sujud selama 350 tahun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun taubatnya belum kunjung diterima oleh Allah. Belum kunjung diterima oleh Allah. Namun bertepatan pada tanggal 10 bulan Muharram, di situ Nabi Allah Adam bertawassul dengan nama Nabiuna Muhammad. Nabi Allah Adam berdoa, ilham dari Allah taala, diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Adam mengatakan, Allahumma ighfirli bihaqqi Muhammadin illa ghafartali. Ya Allah, dengan kemuliaan daripada nama Muhammad, dengan kemuliaan kekasihmu yang bernama Muhammadur Rasulullah, ampuni kesalahanku ya Allah. Dengan tawasulnya Nabi Adam kepada Rasulullah tepat pada tanggal 10 bulan Muharram, maka Nabi Adam akhirnya diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan yang saat ini kita tobat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, begitulah Nabi Allah Adam. Satu buah kesalahan beliau tebus dengan 350 tahun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara, sehingga Nabi Allah Adam akhirnya tobatnya diterima, dosanya diampuni, kesalahannya diampuni dengan bertawassul kepada Rasulullah. Ya bakhtukum bi Muhammadin, beruntung kalian dengan Rasulullah, beruntung kalian memiliki daripada seorang sosok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh sebab itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, tobatlah kepada Allah, bawa nama Rasulullah untuk merayu Allah Subhanahu wa taala sehingga akhirnya Allah menerima taubat kita. Tepat pada tanggal 10 Nabi Allah Adam taubatnya diterima oleh Allah. Yang kedua, Nabi Allah Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkatnya dan terbelahlah itu laut. Kemudian Nabi Allah Musa akhirnya berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah, disusul oleh tentara Fir'aun. Lalu kemudian Nabi Allah Musa sampai di ujung setelah melalui perjalanan berbulan-bulan di tengah laut, hingga akhirnya sampailah ke ujung dan selamat tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan tepat pada tanggal 10 bulan Muharram, Fir'aun dan bala tentaranya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan berkahnya bulan Muharram,
dengan berkahnya Asyura mudah-mudahan Habib Rizik bisa kembali ke tanah air dengan selamat saudara. Habib Rizik bisa pulang ke tanah air dengan selamat, amin ya rabbal. Dan insyaallah mudah-mudahan rezim zalim dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai ke akar-akarnya saudara, amin ya rabbal alamin. Lalu kemudian saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Yunus ketika ditelan oleh ikan nun di dalam perut selama 40 hari 40 malam saudara-saudara sekalian, yang mana dikatakan Nabi Allah Yunus telah mendapati 3 kegelapan malam, kegelapan perut ikan dan kegelapan daripada samudra, kegelapan daripada lautan. 3 kegelapan menjadi satu yang dialami oleh Nabi Allah Yunus, saudara yang dimuliakan oleh Allah, sehingga tepat 40 hari 40 malam, tepat pada tanggal 10 bulan Muharram, Nabi Allah Yunus dikeluarkan oleh Allah dari penjara ikan nun dan akhirnya bebas dan akhirnya selamat, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim ketika menghancurkan daripada berhala-berhala daripada yang dimiliki oleh Namrud, lalu kemudian Nabi Allah Ibrahim pun akhirnya dikriminalisasi, dibakar hidup-hidup oleh Namrud, diberikan yang namanya api yang begitu besar, yang begitu berkobar-kobar, kemudian dilemparkan Nabi Allah Ibrahim. Namun subhanallah, ketika masa yang begitu lama membakar Nabi Allah Ibrahim, sedikit pun Nabi Ibrahim tidak terbakar. Kenapa? Karena api tersebut mendapatkan instruksi dari Allah, perintah dari Allah, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim, hei api jadilah dingin dan juga menyelamatkan kepada hambaku yang bernama Ibrahim, sehingga Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah. Reda itu api tepat pada tanggal 10 bulan Muharram. Maka alhamdulillah, luar biasa umat Islam memiliki tanggal 10 bulan Muharram. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah yang luar biasa. Tanggal 10 bulan Muharram kita isi dengan ibadah, kita isi dengan zikrullah, kita isi dengan sholawat, kita isi dengan taubat, kita isi dengan mengaji, kita isi dengan tagarrub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui para ulama-ulama kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu persiapkan dirimu untuk terus bertobat kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbut tawabin, Allah mencintai hamba-hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun dosa yang kau miliki, lebih banyak rahmat yang Allah miliki. Sebesar apapun kesalahan yang kau punya, lebih besar pengampunan Allah Subhanahu wa taala yang insya Allah akan diberikan kepada orang-orang yang bertobat kepadanya. Lihat bagaimana Al-Imam Qadhil Iyad ketika di satu hari menyaksikan seorang anak berantem dengan ibunya. Ketika ini anak berantem dengan ibunya, lalu kemudian sang anak diusir dari rumah tersebut. Ketika sang anak diusir dari rumah tersebut, sang anak mengetuk pintu rumah tetangga-tetangga, tidak ada satu pintu yang membuka untuk dirinya, sehingga sang anak bingung harus berteduh di mana, harus bermalam di mana, harus beristirahat di mana. Kemudian sang anak ini kembalilah ke rumahnya, mengetuk pintu yang dimiliki olehnya, mengetuk pintu rumahnya, mengetuk pintu ibunya. Namun sayang sekali, pintu telah tertutup rapat. Sang ibu sudah marah besar kepada sang anak, tetapi sang anak tetap berusaha dan berupaya merayu ibunya. Berderai air mata itu anak, berderai air mata si anak, menunjukkan keseriusannya memohon maaf kepada sang ibu, sehingga sang anak akhirnya terlelap tidur di depan pintu. Kemudian sang ibu secara perlahan membuka sedikit-sedikit itu pintu, menyaksikan anaknya yang pipinya basah dengan tangisan, yang terlelap tidur karena kelelahan, merayu sang ibu untuk memaafkannya. Kemudian akhirnya sang ibu pun tersentuh hatinya dan akhirnya memeluk sang anak. Sang anak itu kaget dan akhirnya terbangun melihat sang ibu yang memeluk, dipeluk kembali oleh sang anak, dan sang anak mengatakan, wahai ibu, maafkan kesalahan-kesalahanku, ridhoilah aku berjanji tidak akan melakukan yang kedua kali, aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Maka sang ibu mengatakan, wahai anakku, aku telah memaafkan kesalahan-kesalahanmu. Lalu kemudian dibawalah masuk itu anak dengan ibunya, tangis haru pecah dan akhirnya kebahagiaan yang ada karena sang anak telah mengakui kesalahan-kesalahannya. Al-Imam Qadhil Iyad
menyaksikan kejadian ini dan peristiwa ini, beliau menangis terseduh-seduh dan mengatakan kepada segenap daripada murid-muridnya, wahai murid-muridku, begitu luar biasa Allah menciptakan seorang ibu yang rahmatnya luar biasa kepada anaknya. Lihat, ini baru makhluk Allah Ta'ala memiliki perasaan rahmat yang besar. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak mungkin seorang hamba mengetuk pintu langit dengan tangisannya, dengan taubatnya, dengan janjinya kepada Allah. Allah tidak memberikan pengampunan, itu tidaklah mungkin. Ketika seorang hamba menangis berderai air mata, bertobat kepada Allah Ta'ala, pasti Allah akan ampuni kesalahan-kesalahannya, karena Allah Al-Ghafurur Rahim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Berkasih Sayang. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ibu saja masih memberikan yang namanya pengampunan kepada anaknya, walaupun anaknya melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Lalu bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan daripada hambanya bertobat kepada Allah Ta'ala? Maka oleh sebab itu, jadikan malam ini malam taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doakan mudah-mudahan daripada Kopaska ini yang mana memberikan daripada satu inspirasi kepada anak-anak muda, memberikan satu inspirasi kepada klub-klub yang lain, bahwasannya saudara-saudara sekalian, gak semua klub itu anarkis, gak semua klub itu arogan, gak semua orang-orang yang namanya daripada anak-anak motor itu gak baik. Belum tentu saudara-saudara sekalian. Jangan lihat fisik manusia, jangan lihat casingnya saja, sebagaimana Nabi mengatakan di dalam salah satu sabdanya, Innallaha la yanzuru ila aswarikum wa la yanzuru ila amwalikum walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat fisikmu, Allah tidak melihat rupamu, Allah tidak melihat jabatanmu, Allah tidak melihat daripada hartamu, karena yang Allah lihat hanyalah hati-hatimu. Maka begitulah saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan apa yang digelar saat ini bisa menginspirasi klub-klub yang lain, bisa menginspirasi kawan-kawan yang lain untuk senantiasa bisa juga untuk mengajak orang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berderai air matanya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh sebab itu ingat saudara-saudara sekalian, Anda yang saat ini hidup belum tentu besok masih hidup, bisa jadi besok Anda akan mati. Maka persiapkan apa bekalmu untuk menghadap kepada Ilahi? Sudahkah kau memiliki bekal yang banyak untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara yang dimuliakan oleh Allah, mereka para ulama mengatakan, fal mautu atin an garib kullu lahu min nasib. Kematian itu semakin dekat dan pasti akan kedatangannya, dan semua yang bernafas akan merasakan yang namanya kematian. Maka oleh sebab itu siapkan bekalmu untuk alamul akhirah, siapkan bekalmu di dalam penghisapan nanti, siapkan bekalmu yang banyak untuk supaya kau bisa selamat di dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sepangkat Nabi, setinggi Nabi, semulia Nabi, seagung Nabi, didatangi oleh malaikat Jibril dan diingatkan tentang yang namanya kematian, dan mengatakan, ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'mal ma syi'ta fa innaka majun bih, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarriqu bih. Hei wahai Nabi, wahai Rasul, wahai Muhammad, hidup sesuka hatimu. Pengen jadi orang baik silahkan, pengen jadi orang jahat silahkan, hidup sesuka hatimu. Tapi ingat, satu waktu kau akan mati berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'mal ma syi'ta fa innaka majzun bih. Perbuat apa yang ingin kau perbuat. Pengen jadi orang baik, pengen jadi orang taat, pengen jadi ahli ibadat silahkan, pengen jadi ahli maksiat, pengen jadi orang durhaka, pengen jadi orang yang betul-betul memiliki daripada orang-orang yang jauh dari Allah Ta'ala, pengen jadi orang yang dibenci oleh Allah silahkan, pengen mabok silahkan, pengen judi silahkan, pengen ninggalin sholat silahkan. Tapi ingat, semua yang kau lakukan harus kau pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua tidak ada yang meleset di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, semua ada di tangan kita. Pengen jadi orang baik, semua ada di tangan kita. Pengen jadi orang jahat, semua ada di tangan kita. Tinggal kita mau jadi orang yang macam apa, saudara. Pengen jadi orang baik, kumpul sama orang-orang baik, kumpul di tempat-tempat yang baik, istiqomahkan sesuatu yang baik, insya Allah kau termasuk orang-orang yang baik. Maka oleh sebab itu, selamatkan dirimu dari jeratan api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamatkan dirimu dari kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh sebab itu ingat sama Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bangga sama pangkat, jangan bangga sama harta,
Jangan bangga sama jabatan. Jangan bangga sama kekuasaan. Semua itu berlaku hanya ada di atas tanah. Ketika kamu sudah ada di dalam tanah, hartamu nggak berlaku, pangkatmu nggak berlaku, jabatanmu nggak berlaku, kekuasaanmu tidak berlaku. Semua itu tidak berlaku di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang berlaku hanya satu, takwamu kepada Allah, taatmu kepada Allah, dan juga baktimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan mungkin kita bisa bakti kepada Allah, taat kepada Allah tanpa jasa dan peranan para ulama. Maka jangan pernah tinggalkan para ulama, jangan pernah jauh dari para ulama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima' kalamil hukama, fa innallaha yuhyil qalba maita biduril hikmati kama yuhyil arda bima'il matari. Nabi dikatakan bahwasannya Nabi mengatakan, wajibkan dirimu untuk istiqamah di majlis para ulama, di perkumpulan para ulama. Wajibkan dirimu untuk senantiasa aktif di majlis-majlis mereka. Wastima' kalamil hukama, dengarkan nasihat mereka, dengarkan petuah mereka, dengarkan arahan mereka, dengarkan daripada tuntunan-tuntunan mereka. Sesungguhnya Allah menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya-cahaya nasihat mereka, sebagaimana Allah menghidupkan bumi-bumi yang tandus dengan turunnya air hujan. Begitulah Allah memberikan yang namanya kebarokahan dalam hidup ketika engkau dekat dengan para ulama dan menjalani nasihat-nasihat mereka. Begitu juga jangan jauh-jauh dari ahlul bait Nabiuna Muhammad, jangan jauh-jauh dari keturunan Sayyiduna Muhammad, jangan jauh-jauh dari darah daging Sayyiduna Muhammad. Haulai atrati khuliqa min tinati fawailun lil mukadzibina bi fadlihim man ahabbahum ahabbahallah wa man abghadahum abghadahallah. Nabi menyatakan dalam sabdanya, mereka adalah anak keturunanku yang Allah ciptakan mereka dari tanahku. Fawailun lil mukadzibina bi fadlihim, celaka bagi siapapun yang tidak percaya dengan kemuliaan para habaib. Celaka bagi mereka yang tidak percaya daripada keagungan para habaib. Man ahabbahum ahabbahallah, siapa yang cinta dengan habaib, yang cinta dengan keturunan Nabi, mereka juga akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man abghadahum abghadahallah, dan juga siapa orang yang benci dengan keturunan Rasulullah, siapapun dia, apapun pangkatnya, berapa banyak pun hartanya, kalau benci dengan keluarga Nabi Muhammad, mereka juga akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu harapan kita mudah-mudahan insyaallah malam ini menjadi salah satu malam yang Allah berikan hidayah kepada kita semua. Insyaallah kedepannya dari malam-malam yang kita lalui dalam kehidupan kita, kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Khairun nas man qala umruhu wa hasuna amaluh, sebaik-baik manusia yang panjang usianya dan semakin hari semakin baik perbuatannya. Insyaallah mudah-mudahan kita akan memperbaiki keadaan kita, memperbaiki diri kita, yang insyaallah mudah-mudahan Allah ridha kepada kita dan Allah berikan daripada kita semua al-husnul khatimah. Insyaallah mudah-mudahan Allah hidupkan kita dalam keadaan baik, Allah wafatkan kita juga dalam keadaan baik, dan Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang baik, dan insyaallah kita dijumpakan dan dipertemukan oleh makhluk yang terbaik, Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu mumpung masih ada kesempatan, ayo kita semua merapat dengan para ulama, aktif di majelis para mereka. Insyaallah mudah-mudahan kita diridhai sama Allah, hidup kita tambah barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Sekarang saya pengen tanya semuanya, pengen tanya, jawab yang kompak, jawab yang keras, jawab yang jujur. Saya pengen tanya, jawab yang jujur. Saya pengen tanya sama antum semua, kira-kira siap gak aktif di majelis para ulama? Siap istiqamah di majelis ulama? Siap cinta dengan para ulama? Siap cinta dengan para ulama? Siap cinta dengan para ulama? Siap jaga para ulama? Siap patuhi mereka? Siap mendekat dengan mereka? Rindu kepada Habib Rizik, rindu dengan Habib Rizik, pengen beliau kembali, siap jemput beliau, siap kawal beliau, siap doakan beliau. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Muhammad. Saudara dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita di dalam bulan-bulan agung ini didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah mudah-mudahan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
sudah besar kerinduan umat Islam yang ada di Indonesia kepada imam besarnya yaitu Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan jalan yang terbaik sehingga insyaallah beliau bisa kembali ke tanah air dengan selamat. Amin ya rabbal alamin. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh sebab itu ayo sama-sama kita gemuruhkan daripada sholawat badar yang mana dikatakan oleh para ulama kita, siapa orang yang bertawassul dengan ahlul badar, apapun hajatnya semua akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanamkan hajat yang banyak di dalam hati kita. Kita yakini insyaallah Allah taala akan mengkabulkan hajat-hajat kita. Kita keluarkan suara kita, kita gemuruhkan malam ini dengan selawat badar untuk menunjukkan kerinduan kita kepada Habib Rizik, karena selawat badar adalah selawat yang sering dibawakan oleh beliau di atas atas panggung, yang insyaallah mudah-mudahan Allah taala ridha kepada kita semua. Juga saudara dimuliakan oleh Allah, saya ingin memberikan pengumuman. Alhamdulillah, kami dari Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah Al-Khairiyah, alhamdulillah pondok telah selesai. Santri sudah 48 perkiraan. Untuk semua jamaah dan masyarakat yang ada di tempat ini yang ingin memondokkan daripada anak-anaknya khusus laki-laki, silakan saja bawa ke pondok pesantren kami yang ada di Kampung Galian, Bekasi, daerah Babelat. Bawa saja ke sana, masukkan saja ke sana, titipkan kepada kami. Amanah itu akan kami jalankan sebaik-baik mungkin. Insyaallah mudah-mudahan anak-anak antum bisa menjadi penerus perjuangan para habaib, para ulama, para kiai, para ajengan. Dan juga saudara dimuliakan oleh Allah, dan perlu disampaikan juga, pondok kami ini gratis total saudara, gak dipungut biaya sama sekali. Diberikan makanan 3 kali sehari dan lain sebagainya, bangunan baru dan lain sebagainya, semata-mata untuk membuat nyaman para pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi yang ingin memondokkan putra-putra mereka, silakan bawa ke pondok pesantren kami. Insyaallah akan kami jalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian juga kita buka peluang akhirat kepada segenap yang hadir di tempat ini yang ingin berpartisipasi di dalam perjuangan anak-anak santri yang ada di pondok pesantren kami untuk makan mereka dan lain sebagainya, yang ingin menyumbangkan daripada dananya, silahkan malam ini kita sama-sama untuk mengumpulkan donasi untuk pondok pesantren. Yang mana saudara-saudara sekalian ingat, uang 2.000, uang 5.000, uang 10.000 yang kamu keluarkan gak buat kamu miskin semua, tapi itu membuat kamu tambah kaya saudara. Itu akan menjadi salah satu pancingan sehingga Allah akan mengirimkan daripada rezeki yang lebih banyak lagi, yang lebih barokah kepada antum semua. Dan ingat saudara-saudara sekalian, yang bisa ngasih infak, yang bisa ngasih sodakoh, itu bukan orang yang punya uang, tapi orang yang punya kemauan, orang yang dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Banyak orang-orang yang punya duit, banyak orang-orang kaya, tapi kalau ngeliat anak-anak muda mau proposal maulid udah meriang duluan saudara, udah pada merinding duluan saudara. Kenapa? Karena mereka nggak dipilih sama Allah Ta'ala, bukan karena mereka nggak mau nyumbang. Allah Ta'ala nggak sudi sama uang haram mereka saudara. Maka oleh sebab itu jadi orang-orang pilihan Allah malam ini, mudah-mudahan dengan 2.000 bahkan dengan 500 yang anda keluarkan, itu menjadi bukti bahwa anda orang-orang yang cinta dengan perjuangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu menjadi ajrun azim, pahala yang besar kelak di yaumil qiyamah. Maka oleh sebab itu saudara dimuliakan oleh Allah, jangan sia-siakan malam ini. Tunjukkan anda punya andil besar cinta kepada Rasulullah. Niatkan uang yang anda sedekahkan, yang anda infakkan ini, niatkan mudah-mudahan orang tua yang sakit dikasih sehat, usaha yang gak lancar dikasih lancar. Niatkan yang baik-baik. Insyaallah mudah-mudahan dengan sedekah ini doa kita tambah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami meminta kepada segenap dari Laskar Majelis Al-Khairiyah Ibnu Jindan yang ada untuk mempersiapkan diri. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada antum semua. Amin ya rabbal. Semuanya keluarkan suara. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yazid habibillah. Salatullah salamullah Allah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna billah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah
Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ilahi salimil ummah minal afati wal Ilahi salimil ummah minal afati wal wa min hammi wa min dhumma bi ahlil Allah Allah salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Allah Allah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allah Allah salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Semua musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah berdarah untuk agama dan negara, tercipta kematian murah harganya. Maju ayo maju, habisi. Kami berjanji demi Allah, bela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur, walau satu langkah. Allah Allah takkan mundur, walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah, untuk agama dan negara, tercipta murah harganya. Wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah, musuh sudah di depan mata, kejayaan menanti kita. Musuh di depan mata, lawan dia berdarah berdarah untuk agama dan negara, tercipta kematian murah harganya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah, walau harus berangkat dengan mata takkan mundur, walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimangan darah, akan menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid adalah hari raya. Wahai para pejuang agama, wahai para singa-singa Allah, bangunlah, musuh sudah di depan mata, lawanlah, kejayaan menanti kita, kejayaan kita. Allah Allah, kejayaan menanti kita. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad,
Sallu ala Muhammad. Jazakallah, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya minta maaf atas segala macam bentuk kekurangannya. Semoga kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.